without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Multirizky Pradana, NPM 1903 10 10 082 dari Paralelpi Teknik Kimia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu materi sistem kristal. Tapi sebelum kita beranjak lebih dalam untuk memahami sistem kristal, sebaiknya kita memahami apa itu kristal. Jadi, kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebur secara 3 dimensi. Secara umum, zat cair membentuk kristal melalui proses pemadatan. Di sini, kristalisasi adalah suatu pembentukan partikel padatan di dalam sebuah fasa homogen. Secara umum, tujuan kristalisasi adalah untuk mendapatkan produk dengan kemurnian tinggi. Jadi kristal di sini dibagi menjadi 4, yaitu kristal molekul, kristal ion, kristal kovalen, dan kristal logam. Yang pertama untuk kristal molekul. Di dalam kristal molekul ini, baik molekul atau atom secara sendiri-sendiri menepati tapak kisi. Gaya tarik yang terjadi di antaranya relatif lebih lemah dibanding ikatan kovalen yang ada di dalam molekul. Gaya tarik yang terdapat dalam ikatan kristal molekul jauh lebih rendah daripada ikatan kovalen dan ionik. Maka, kristal molekul cenderung memiliki energi kisi yang kecil dan mudah sekali berubah bentuk. Kemudian yang kedua adalah kristal ion. Kristal ion misalnya NaCl, ionnya terletak pada tapak kisi dan ikatan yang ada di antara sesamanya bersifat elektrostatik. Akibatnya, jenis kisi yang terbentuk ditentukan oleh ukuran relatif ion dan muatannya. Bila kristal terbentuk, ion menyusun dirinya untuk memaksimumkan tarikan dan meminimumkan tolakan. Kristal yang terbentuk biasanya lebih keras. Lelehannya relatif tinggi. Bila terkena pukulan yang keras cenderung berantakan, sebab bidang-bidang saling bergeser dari tarik-menarik menjadi tolak-menolak. Kemudian yang ketiga adalah kristal kovalen. Dalam kristal kovalen, ada jaringan ikatan kovalen antara atom yang melebar ke seluruh padatan. Intan berbentuk seperti karbon yang ikatannya kovalen dengan 4 atom terdekat. Karena jaringan ikatan saling mengunci, maka kristal memiliki titik-titik yang tinggi dan keras. Intan yang keras sering digunakan untuk mata bor. Kristal kovalen merupakan konduktor listrik yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kristal logam. Kristal logam kaya akan elektron dan ion positif yang terbentuk pada titik kisi. Padatan diikat oleh tarikan elektrostatik antara kisi dan ion positif. Elektron dapat bergerak bebas sehingga logam merupakan konduktor listrik yang baik. Titik leleh dan kekerasan beragam, namun sekurang-kurangnya ada beberapa tingkatan ikatan kovalen antara atom padatan. Hingga saat ini, baru terdapat 7 macam sistem kristal. Penggolongan sistem kristal tersebut didasarkan dari jumlah sumbu kristal, letak sumbu kristal yang satu dengan yang lain, dan parameter yang digunakan untuk masing-masing kristal. Dari ketujuh sistem kristal tersebut, terdapat sistem kristal krilin, monoklin, heksagonal, trigonal, rhombis, tetragonal, dan isometrik. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, sistem isometrik ini sering dikenal sebagai sistem kubus karena memiliki jumlah kubus kristalnya 3 dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya, yang mana masing-masing sumbu sama panjang. Kemudian pada gambar kedua yaitu sistem tetragonal. Sistem tetragonal sama dengan sistem isometrik. Sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu A dan B mempunyai satuan panjang yang sama, sedangkan sumbu C berlainan dapat lebih panjang atau lebih pendek. Kemudian untuk sistem rhombis disebut juga sistem ortorombik dan mempunyai 3 sumbu kristal yang lain tegak lurus satu dengan yang lainnya. Ketika sumbu kristal tersebut mempunyai panjang yang berbeda-beda. Kemudian gambar yang keempat adalah sistem heksagonal. Sistem ini memiliki 4 sumbu kristal di mana masing-masing saling membentuk sudut 120 derajat terhadap yang lainnya. Kemudian gambar tersebut adalah sistem trigonal. Sistem trigonal setelah terbentuk bidang dasar yang berbentuk segi 6,
kemudian dibuat segitiga dengan menghubungkan dua titik sudut melewati satu titik sudut lainnya. Kemudian sistem monocline artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari tiga sumbu yang dimilikinya seperti pada gambar tersebut. Kemudian untuk gambar yang terakhir ini adalah sistem tricline. Sistem ini mempunyai tiga sumbu, yang satu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga dengan panjang-panjang masing-masing sumbu tidak sama. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sistem kristal. Yang pertama adalah temperatur, dan yang kedua adalah ukuran kristal. Jadi, untuk faktor temperatur, pertumbuhan kristal pada temperatur tinggi dikontrol oleh difusi, sedang pada temperatur rendah dikontrol oleh surface integration. Kemudian untuk faktor ukuran kristal, umumnya kecepatan pertumbuhan pada kristal yang berukuran kecil lebih tinggi daripada kecepatan pertumbuhan kristal pada kristal berukuran besar. Oleh karena itu, pada pertumbuhan yang dipengaruhi difusi, semakin besar partikel maka semakin rendah kecepatan pertumbuhannya. Dalam sistem kristal juga dikenal dengan namanya FCC, BBC, dan HCP. Yang pertama adalah FCC, atau kepanjangannya adalah Phase Center Cubic. Jadi FCC ini adalah struktur kristal yang termasuk struktur kristal kubus, di mana terdapat atom di setiap sudut kubus, ditambah masing-masing satu buah atom di setiap permukaan atau sisi kubus. Sifat ini banyak dijumpai pada logam seperti tembaga, aluminium, perak, dan emas. Kemudian yang kedua adalah gambar dari BBC. Struktur kristal ini mempunyai atom di setiap sudut kubus, ditampung sebuah atom di dalam kubus seperti gambar berikut. Kemudian yang terakhir adalah HCP. Sesuai pada gambar, permukaan atas dan bawah sel satuan HCP terdiri dari 6 atom yang terbentuk heksagonal yang teratur, dan mengelilingi sebuah atom di tengah bidang lainnya yang mempunyai 3 atom tambahan pada sel satuan. Terletak antara bidang atas dan bidang bawah, 6 atom ekivalen dipunyai oleh setiap satuan ini. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sistem kristal. Yang pertama adalah temperatur, dan yang kedua adalah ukuran kristal. Jadi, untuk faktor temperatur, pertumbuhan kristal pada temperatur tinggi dikontrol oleh difusi, sedang pada temperatur rendah dikontrol oleh surface integration. Kemudian untuk faktor ukuran kristal, umumnya kecepatan pertumbuhan pada kristal yang berukuran kecil lebih tinggi daripada kecepatan pertumbuhan kristal pada kristal berukuran besar. Oleh karena itu, pada pertumbuhan yang dipengaruhi difusi, semakin besar partikel maka semakin rendah kecepatan pertumbuhannya. Aplikasi dari sistem kristal ini biasanya digunakan untuk pembuatan minyak nilam. Dalam produk rumah tangga, minyak nilam dapat digunakan untuk pewangi kain, pengharum ruangan, serta produk-produk yang biasanya digunakan sehari-hari seperti sampo, pasta gigi, tisu, lotion, dan lain-lainnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi sistem kristal. Semoga penjelasan dari video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.